Di video sebelumnya kita ngebahas gimana Google mulai menghadapi era AI. Tapi pernah nggak kalian bertanya, kalau AI berkembang begitu pesat, siapa sebenarnya yang paling untung menghasilkan uang? Apakah Google, Microsoft, ataupun OpenAI? Ternyata bukan. Justru perusahaan yang paling diuntungkan adalah perusahaan yang bahkan dulu hampir tidak dikenal oleh masyarakat umum. Namanya Nvidia. Dulu, Nvidia mungkin dikenal hanya untuk kalangan gamer. Bahkan mungkin kalau kalian dulu bukan anak warnet ataupun orang yang suka ngerakit komputer, mungkin nggak tahu dengan nama Nvidia ini. Tapi hari ini, Nvidia berhasil menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nilainya melampaui banyak perusahaan raksasa yang jauh lebih terkenal. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan yang hanya membuat chip ini bisa menjadi raja AI? Dan kenapa hampir semua perusahaan AI rela mengantri untuk membeli chip buatan Nvidia? Di video ini kita bakal membahas kisah selengkapnya. I believe that computing demand has increased by 1 million times in the last 2 years. AI now has to think. In order to think, it has to inference. In order to do, it has to inference. AI has to read. In order to do so, it has to inference. Finally, AI is able to do productive work, and therefore, the inflection point of inference has arrived. Kalau mendengar nama Nvidia, sebagian besar orang langsung berpikir AI. Padahal selama bertahun-tahun, Nvidia bukan sama sekali perusahaan AI. Mereka adalah perusahaan pembuat GPU atau yang sering kita kenal sebagai kartu grafis. GPU inilah yang membuat game bisa berjalan dengan grafis yang lebih halus. Semakin bagus GPU, semakin bagus pula kualitas visual sebuah game. Karena itulah selama bertahun-tahun, pelanggan terbesar Nvidia adalah gamer, perusahaan game, dan para perakit komputer. Bahkan kalau kita throwback kembali ke tahun 2010 yang lalu, hampir tidak ada pernah yang membayangkan perusahaan ini suatu hari nanti akan menjadi salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia. Tapi semuanya berubah, bukan karena game, melainkan karena sebuah teknologi yang bernama Artificial Intelligence. Yang menarik, Nvidia sebenarnya tidak pernah berniatan untuk menjadi raja AI. Tapi sebuah keputusan yang mereka ambil bertahun-tahun lalu, tanpa disadari ternyata mengubah masa depan perusahaan ini. Dan keputusan itulah yang akan kita bahas. Kalau dipikir-pikir, kesuksesan Nvidia hari ini terlihat seperti keberuntungan. Tapi kenyataannya, itu semua udah dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, Nvidia menyadari sesuatu. GPU ternyata bukan hanya hebat untuk menjalankan game. GPU juga sangat hebat dalam mengerjakan ribuan perhitungan secara bersamaan. Nah, kemampuan itulah yang kemudian menarik perhatian para ilmuwan, teman-teman. Mereka mulai menggunakan GPU Nvidia untuk penelitian, untuk simulasi, untuk komputasi ilmiah, dan yang paling penting untuk melatih artificial intelligence. Kalau diibaratkan, CPU itu seperti satu orang yang mengerjakan satu soal demi satu, sedangkan GPU ibarat ribuan orang yang mengerjakan ribuan soal secara bersamaan. Karena itulah proses melatih AI lebih cepat ketika menggunakan GPU, teman-teman. Saat perusahaan lain masih fokus menjual chip untuk komputer biasa, Nvidia justru mulai ngebangun masa depannya, bukan untuk gamer, tapi untuk komputasi performa tinggi. Dan tanpa disadari, keputusan inilah yang nantinya membuat Nvidia berada di posisi yang sangat sulit dikejar. Tapi meski teknologinya sangat besar, Nvidia tetap belum menjadi perusahaan terbesar, teman-teman, karena dunia masih belum membutuhkan AI, setidaknya belum saat itu. Lalu akhir tahun 2022, semuanya berubah. OpenAI meluncurkan ChatGPT. Dalam waktu singkat, jutaan orang mulai mencoba AI. Lalu jutaan berubah menjadi puluhan juta. Kemudian ratusan juta pengguna. Dan untuk
untuk pertama kalinya masyarakat umum benar-benar merasakan manfaat dari AI. Dan sejak saat itu, semua perusahaan teknologi mulai berlomba. Google mempercepat pengembangan Gemini, Microsoft berinvestasi besar di OpenAI, Meta mengembangkan model AI mereka sendiri, Amazon memperluas layanan AI di cloud, bahkan Apple yang terkenal bergerak lebih lambat ikut memperkuat strategi AI mereka. Tapi ada satu masalah, membangun AI gak hanya cukup mempunyai programmer yang hebat, tidak cukup hanya punya data, tidak cukup hanya punya uang. Mereka membutuhkan chip, dan chip yang paling banyak dicari saat itu adalah GPU buatan Nvidia. Bayangkan, semua perusahaan AI terbesar di dunia mengantri membeli produk dari perusahaan yang dulu hanya dikenal para gamer. Permintaan melonjak, produksi kewalahan, nilai perusahaan Nvidia pun ikut melesat. Bukan karena mereka menjual AI, tetapi karena mereka menjual alat untuk membangun AI. Itulah sebabnya banyak orang yang menyebut Nvidia sebagai penjual skop di tengah demam emas AI. Saat semua orang berlomba mencari emas, yang paling pasti menghasilkan uang seringkali adalah penjual skopnya. Dan dalam perlombaan AI ini, GPU Nvidia adalah skop tersebut. Namun ada satu pertanyaan yang lebih menarik. Kalau emang Nvidia udah menjadi raja AI hari ini, apakah posisi mereka benar-benar aman atau perusahaan lain sedang menyiapkan cara untuk menghentikan dominasi Nvidia? Itu yang akan kita bahas di bagian akhir. Kalau melihat kondisi hari ini, seolah-olah Nvidia tidak punya lawan. Permintaan chip mereka sangat tinggi, pendapatan melonjak, nilai perusahaan terus naik, dan hampir semua perusahaan AI bergantung pada mereka. Tapi sejarah teknologi mengajarkan satu hal, tidak ada raja yang berkuasa selamanya. Google tidak mau selamanya bergantung pada Nvidia. Microsoft juga tidak. Amazon juga sama. Bahkan Meta mulai mengembangkan chip AI mereka sendiri. Kenapa? Karena chip AI sangatlah mahal. Dan ketika kebutuhan AI semakin besar, membuat chip sendiri adalah keuntungan yang paling memungkinkan. Artinya, hari ini Nvidia memang memimpin, tapi mereka juga sedang menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah perusahaan. Mereka bukan lagi bersaing dengan perusahaan pembuat kartu grafis. Mereka sekarang bersaing dengan pelanggan mereka sendiri. Dan itulah yang membuat perang AI semakin menarik. Kalau kita melihat perjalanan Nvidia, ada satu hal yang sangat menarik. Perusahaan ini tidak sukses tiba-tiba karena AI. Mereka menyiapkan fondasinya bertahun-tahun sebelum dunia sadar bahwa AI akan menjadi masa depan. Mereka membangun teknologi, mereka mengembangkan GPU, mereka berinvestasi saat orang lain ataupun perusahaan lain belum melihat peluangnya. Dan ketika dunia akhirnya berubah, Nvidia udah siap. Inilah pelajaran terbesar, bukan cuma untuk perusahaan, tapi juga untuk para kita sebagai manusia. Di era teknologi, yang menang bukan harus selalu yang paling besar, bukan juga yang paling kaya, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Mungkin kita bukan pemilik perusahaan teknologi, mungkin kita bukan insinyur di Silicon Valley, tapi perubahan yang sedang terjadi tetap akan mempengaruhi hidup kita. AI akan mengubah cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita mencari informasi, bahkan cara kita membangun bisnis. Dan seperti Nvidia, orang yang mulai belajar lebih dahulu akan memiliki keuntungan ketika perubahan itu benar-benar terjadi. Karena teknologi tidak akan menunggu kita untuk siap. Yang bisa kita lakukan adalah memahami arahnya agar kita tidak tertinggal. Jadi Nvidia bukan menjadi perusahaan terbesar karena mereka beruntung mereka berada di posisi ini, karena bertahun-tahun sebelumnya mereka sudah membangun teknologi yang baru benar-benar dibutuhkan dunia hari ini. Dan sekarang ketika semua orang membicarakan tentang AI, ada satu pertanyaan yang lebih besar. Kalau semua perusahaan berlomba untuk membuat AI, siapa sebenarnya yang akan memenangkan perlombaan ini? Apakah Google, Apple, Microsoft, OpenAI, atau justru muncul perusahaan baru yang hari ini belum dikenal banyak orang? Itulah yang akan kita bahas di video berikutnya.